Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Rihansyah dengan NIM A0B02408 dari Prodi Perencanaan Sumber Daya Lahan Universitas Jenderal Sudirman. Di sini saya ingin membuat review materi yang terkait dengan ilmu kartografi, yaitu menyalin peta, lettering, dan komposisi peta sebagai tugas pengganti praktikum acara 3 matkul kartografi. Langsung saja ke materinya. Untuk di sini topik yang dibahas yaitu ada pembahasan. Yang kedua ada judul peta dan legenda. Yang ketiga ada lettering peta. Yang keempat ada jurnal terkait. Oke, kita next. Oke, yang pertama itu peta. Peta dengan cara didam atau disalin melalui meja blade. Acara ini ditujukan untuk melatih menggunakan alat-alat dalam menggambarkan peta. Cara pemberian nama atau huruf dan angka lettering. Penulisan, simbol-simbol, dan penyusunan komposisi tandaan peta diskusikan. Untuk klasifikasi simbol peta yaitu ada di sebelah kanan, yaitu ada gambar klasifikasi peta. Kita next. Oke, kita masuk ke pembahasan dengan materi petanya, yaitu pembahasan petanya. Oke. Terkait dengan peta, menurut sumber yang saya dapat, menurut Erwin Rice, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Menurut International Cartographic Association atau ACA, peta adalah gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi dan benda-benda angkasa, digambarkan pada bidang datar dan diskalakan. Untuk menurut Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, Bakosur Tanai, tahun 2005, peta adalah wahana untuk menyimpan dan menyajikan data kondisi lingkungan, berguna bagi perencanaan dan pengambil keputusan pembangunan. Kita next. Ini adalah contoh-contoh peta yang ada di Indonesia, dan ini di pojok kiri atas itu adalah peta kuno, peta dunia kuno. Untuk tahunnya saya sendiri belum tahu ya ini di tahun berapa, cuman yang saya dapatkan ini adalah sebuah peta kuno, peta dunia kuno, dan peta-peta di Indonesia. Next. Judul peta dan legenda. Yang pertama itu ada judul peta atau intel, menunjukkan daerah yang digambarkan dan mungkin juga jenis NPA. Dan petanya misalnya peta iklim di Pulau Jawa. Judul pera pada umumnya diletakkan di bagian atas dari bagian peta pilihan pertama. Di bagian kanan atas, kalau tidak mungkin di bagian kiri atas atau di bagian tengah. Untuk legenda merupakan bagian yang sangat penting dari suatu peta, karena legenda ini berupa keterangan yang mengartikan simbol-simbol gambar yang ada di dalam peta. Penempatan legenda yang perlu dikemukakan sebaiknya diletakkan di dalam garis tepi daripada peta, dan kalau mungkin di bagian pojok kiri bawah, bagian bawah. Next. Nah, kita masuk ke dalam materi lettering peta. Pada pekerjaan lettering peta diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang cermat dari seorang kartografer, karena hasilnya akan mempengaruhi kenampakan dari suatu peta. Kesalahan karena lettering akan menyebabkan peta tidak enak dipandang, sulit dibaca atau dimengerti, dan akan nampak padat. Dengan huruf-huruf, faktor yang perlu diperhatikan dalam pekerjaan lettering suatu peta adalah yang pertama ada corak atau macam-macam dari huruf. Yang kedua ada bentuk huruf. Yang ketiga ada ukuran huruf. Yang keempat ada kontras antara huruf dengan latar belakang. Yang kelima ada metode lettering. Yang keenam ada penempatan nama atau huruf.
Dan yang terakhir ada hubungan antara lettering dan preproduksi. Kita next. Oke, terkait dengan materi peta ini, yang saya dapatkan jurnal terkaitnya yaitu komposisi peta mencakup muka peta dan informasi tepi. Muka peta memperlihatkan ruang wilayah atau tema secara rinci, sedangkan informasi tepi memberikan perlengkap terintegrasi untuk menjelaskan isi muka peta. Kaidah kartografi sangat penting dalam penyusunan komposisi peta agar tercipta tata letak yang seimbang, proporsional, menarik, dan selaras. Dengan informasi yang disajikan, komposisi ini harus memperhatikan peletakan informasi tepi, simbolisasi, pelabelan, ukuran kertas, skala peta, dan koordinasi yang telah ditentukan. Penyusunan yang baik menerapkan unsur-unsur seni dengan keseimbangan sehingga peta tidak berat sebelah. Ini menurut Halim dan Sinaga. Ini pada tahun lumayan tua ya, tahunnya 1996, dan di-recover atau dituliskan ulang lagi dituliskan ulang lagi ya mungkin ya, atau di-cover ulang oleh Rahman 2019. Oke, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman semua. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang mengenakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.